Ada sebuah garis tipis yang sering kali kita abaikan, sebuah batas antara kekaguman yang wajar dan hasrat yang membakar, yang jika dilangkahi tidak akan pernah bisa membuat kita kembali ke sisi yang sama. Di balik jendela-jendela rumah mewah yang tertutup rapat dan tawa sopan di acara arisan, tersimpan sebuah rahasia yang begitu pekat tentang bagaimana seorang wanita matang menemukan kembali gairah hidupnya dalam dekapan yang seharusnya tidak pernah ia rasakan. Semuanya bermula di sebuah kompleks perumahan yang tenang, tempat di mana setiap rumput dipotong rapi dan setiap tetangga saling melempar senyum formalitas yang kosong. Maya, seorang wanita berusia awal 40-an, adalah definisi dari keanggunan yang membosankan bagi mata orang awam. Suaminya, seorang pengusaha sukses yang lebih sering menghabiskan waktu di ruang tunggu bandara daripada di ruang tamu rumahnya sendiri, telah lama mengubah Maya menjadi sekadar pajangan indah di rumah besar itu. Namun, di balik gaun sutra dan perhiasan mahalnya, ada kekosongan yang menganga, sebuah rasa lapar akan pengakuan dan sentuhan yang tulus. Maya adalah sosok yang teliti. Ia merawat taman bunganya dengan presisi yang hampir menyakitkan, seolah-olah setiap kelopak mawar adalah representasi dari keteraturan hidupnya yang mulai terasa mencekik. Namun, ketenangan itu mulai retak saat Aris, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan studinya dan merupakan kerabat jauh dari suaminya, datang untuk menetap sementara di pavilion belakang. Aris membawa serta energi yang berbeda, sebuah aura kemudaan yang mentah, jujur, dan penuh rasa ingin tahu yang selama ini telah hilang dari lingkungan Maya. Kehadiran Aris di rumah itu seperti hembusan angin segar yang membawa aroma tanah basah setelah kemarau panjang. Pada awalnya, interaksi mereka hanyalah sebatas basa-basi di meja makan atau saat Maya sedang menyiram tanaman di sore hari. Namun, ada sesuatu dalam cara Aris menatap Maya. Bukan tatapan hormat seorang keponakan kepada tantenya, melainkan tatapan seorang pria yang melihat seorang wanita dalam segala kerumitannya. Aris seringkali memperhatikan detil-detil kecil yang bahkan suami Maya lupakan. Bagaimana Maya selalu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga saat merasa gugup, atau bagaimana sorot matanya berubah menjadi redup saat membicarakan rencana akhir pekan yang selalu berakhir dengan kesendirian. Ketertarikan ini tidak tumbuh dalam semalam, melainkan merayap perlahan seperti tanaman merambat yang tanpa sadar telah melilit seluruh fondasi bangunan. Maya yang selama bertahun-tahun merasa dirinya telah menjadi transparan, tiba-tiba merasa terlihat kembali. Gairah itu bukan sekadar tentang fisik, melainkan tentang validasi diri yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kewajiban sebagai seorang istri dan nyonya rumah yang sempurna. Setiap sore, ketika matahari mulai tergelincir dan menyisakan semburat jiga di cakrawala, mereka seringkali terjebak dalam percakapan panjang di teras belakang. Aris akan bercerita tentang impian-impiannya yang liar, tentang dunia luar yang penuh dengan ketidakpastian namun menggairahkan. Sementara Maya akan mendengarkan dengan saksama, sesekali menyelipkan nasihat yang sebenarnya lebih merupakan refleksi dari penyesalannya sendiri. Disinilah letak daya tarik yang berbahaya itu. Aris memberikan Maya kesempatan untuk melihat dunia melalui mata yang belum ternoda oleh sinisme, sementara Maya memberikan Aris sebuah kedalaman emosional dan kematangan yang tidak bisa ia temukan pada wanita seusianya. Ada sebuah ketegangan yang tak terucapkan setiap kali tangan mereka tidak sengaja bersentuhan saat menyerahkan cangkir kopi. Sebuah sengatan listrik yang membuat jantung Maya berdegup dengan ritme yang sudah lama ia lupakan. Ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama Aris adalah sebuah langkah menuju jurang kehancuran. Namun, rasa haus akan gairah itu jauh lebih kuat daripada rasa takutnya akan konsekuensi sosial. Psikologi di balik hubungan semacam ini seringkali sangat kompleks. Bagi seorang wanita seperti Maya, hubungan terlarang ini adalah bentuk pemberontakan terhadap rutinitas yang mematikan jiwa. Ada sebuah fenomena yang sering disebut sebagai second blooming, di mana seorang wanita di usia matang merasakan dorongan untuk mengeksplorasi kembali seksualitas dan identitasnya yang mungkin tertekan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, bagi pemuda seperti Aris, sosok tante merepresentasikan figur yang stabil, berpengalaman, dan memiliki aura misterius yang sangat memikat. Ketertarikan ini seringkali didorong oleh rasa ingin tahu untuk menaklukkan sesuatu yang dianggap tabu.
Masyarakat seringkali memberikan label negatif, namun secara psikologis, ada kepuasan instan yang didapat dari melakukan sesuatu yang dilarang. Adrenalin yang berpacu saat mereka harus bersembunyi, bertukar pesan singkat di tengah malam, atau mencuri waktu di saat rumah sedang sepi, memberikan semacam high yang adiktif. Gairah itu menjadi berlipat ganda, justru karena adanya resiko yang sangat besar. Suatu malam, ketika hujan turun dengan sangat deras, seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya, listrik di kompleks perumahan itu padam. Dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang temaram, batas-batas moralitas yang selama ini dijaga ketat oleh Maya mulai runtuh. Aris datang ke bangunan utama dengan alasan mencari korek api, namun keduanya tahu bahwa itu hanyalah dalih. Di ruang tengah yang biasanya terasa dingin dan kaku, suasana berubah menjadi hangat dan intim. Bayangan mereka menari-nari di dinding, menciptakan siluet yang seolah-olah menceritakan kisah yang berbeda dari apa yang mereka ucapkan. Di sana, di antara deru angin dan suara rintik hujan yang menghantam atap, kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Maya bisa merasakan napas Aris yang memburu di dekat lehernya, sebuah aroma maskulin yang bercampur dengan wangi hujan. Saat itulah, sebuah ciuman yang telah lama tertahan akhirnya pecah, meruntuhkan semua pertahanan diri yang telah dibangun Maya selama puluhan tahun. Itu adalah momen yang menggairahkan sekaligus mengerikan. Sebuah pengkhianatan terhadap janji suci, namun terasa seperti kepulangan bagi jiwa yang lelah. Hubungan mereka pun berlanjut dalam bayang-bayang. Setiap pertemuan menjadi sebuah tarian yang berbahaya di atas tali tipis. Maya mulai berubah. Ia tampak lebih bersinar, kulitnya terlihat lebih segar, dan ada binar di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Namun di balik itu semua, ada kecemasan yang selalu mengintai. Ia menjadi sangat waspada terhadap setiap langkah kaki di koridor, setiap bunyi notifikasi di ponselnya, dan setiap tatapan curiga dari para asisten rumah tangga. Ia belajar menjadi seorang aktris yang ulung, memainkan peran istri yang setia di siang hari, sementara hatinya tetap tertinggal di pavilion belakang. Aris pun demikian. Ia mulai merasakan beban dari rahasia ini. Ada rasa bersalah yang menusuk saat ia harus bersalaman dengan suami Maya. Namun rasa bersalah itu selalu kalah oleh gairah yang ia temukan dalam pelukan Maya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang manis namun mematikan, di mana setiap momen kebahagiaan selalu dibayangi oleh ketakutan akan kehancuran. Dunia luar mungkin melihat ini sebagai sebuah skandal yang menjijikan, sebuah noda dalam tatanan sosial. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ini adalah potret dari kegagalan komunikasi dan hilangnya keintiman dalam sebuah pernikahan. Banyak hubungan cinta terlarang dengan sosok tante bermula dari kekosongan emosional yang kronis. Suami yang terlalu sibuk dengan angka-angka di bursa saham, seringkali lupa bahwa istrinya adalah manusia yang butuh didengar, butuh disentuh, dan butuh dirasakan keberadaannya. Ketika seorang pemuda datang dengan segala perhatian dan pemujaannya, benteng pertahanan yang paling kokoh sekalipun bisa runtuh. Ini bukan sekadar tentang nafsu birahi, melainkan tentang pencarian akan koneksi yang hilang. Namun, ironisnya, koneksi yang ditemukan dalam pengkhianatan seringkali bersifat rapuh dan tidak memiliki masa depan. Mereka seperti orang yang sedang meminum air laut untuk menghilangkan haus. Semakin banyak diminum, semakin haus pula rasanya. Dan pada akhirnya, hanya akan membawa pada kehancuran internal. Seiring berjalannya waktu, rahasia itu mulai menunjukkan celah-celahnya. Perubahan perilaku Maya tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Desas-desas mulai beredar di antara para tetangga. Bisik-bisik yang tajam seperti sembilu mulai terdengar di sudut-sudut arisan. Maya mulai merasa terisolasi dalam rahasianya sendiri. Ia menyadari bahwa gairah yang ia rasakan bersama Aris adalah sebuah api yang, jika tidak segera dipadamkan, akan menghanguskan seluruh hidupnya. Ia mulai sering melamun, membayangkan apa yang akan terjadi jika suaminya tahu, jika keluarganya tahu, dan jika seluruh dunia tahu.
Ketakutan akan kehilangan status sosial, kenyamanan hidup, dan kehormatan mulai menghantui setiap tidurnya. Aris pun mulai merasa tercekik. Ia menyadari bahwa ia hanyalah sebuah pelarian bagi Maya, sebuah alat untuk mengisi kekosongan, dan ia tidak akan pernah bisa memiliki Maya sepenuhnya. Hubungan yang tadinya terasa begitu membebaskan, kini mulai terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Puncak dari drama ini terjadi ketika suami Maya pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya secara mendadak. Malam itu, ketegangan di rumah itu mencapai titik tidihnya. Meskipun tidak ada konfrontasi langsung yang meledak saat itu juga, namun tatapan tajam sang suami yang menemukan Aris berada di ruang dalam pada jam yang tidak wajar sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang pecah, hanya keheningan yang begitu berat hingga terasa sulit untuk bernafas. Maya menyadari bahwa permainan ini telah berakhir. Gairah yang selama ini ia puja-puja ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Harga yang mungkin tidak sanggup ia bayar. Ia melihat ke cermin dan tidak lagi mengenali wanita yang ada di sana. Ia melihat seorang wanita yang telah mengkhianati dirinya sendiri demi sebuah ilusi kebahagiaan yang semu. Kisah seperti ini bukanlah hal yang unik, namun selalu memiliki dampak yang menghancurkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam sosiologi, fenomena ini seringkali dikaitkan dengan krisis paruh baya dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat modern. Namun, di balik semua teori itu, ada hati manusia yang hancur dan reputasi yang ternoda selamanya. Maya akhirnya harus memilih antara tetap tinggal dalam pernikahan yang mati namun aman, atau mengejar cinta terlarangnya, namun kehilangan segalanya. Aris, di sisi lain, harus belajar bahwa kedewasaan tidak didapat dari menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua, melainkan dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perasaan sendiri. Mereka berdua belajar dengan cara yang keras bahwa gairah yang paling membara sekalipun akan padam jika tidak dilandasi oleh kejujuran dan integritas. Pada akhirnya, cinta terlarang antara seorang pemuda dan wanita matang ini menyisakan luka yang mendalam. Maya kembali ke rutinitasnya, namun dengan jiwa yang lebih hancur dari sebelumnya. Ia tetap menjadi nyonya rumah yang elegan, namun tawanya kini terdengar lebih palsu dari sebelumnya. Aris pergi meninggalkan rumah itu, membawa serta kenangan pahit dan pelajaran berharga tentang batas-batas yang tidak seharusnya dilanggar. Kompleks perumahan itu kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik dinding-dinding rumah mewah itu, rahasia tetap tersimpan, menjadi hantu yang sesekali muncul di tengah malam. Kita seringkali tergoda oleh apa yang tidak bisa kita miliki. Namun kita lupa bahwa ada alasan mengapa hal-hal tertentu dilarang. Bukan karena masyarakat ingin membatasi kebahagiaan kita, melainkan karena ada konsekuensi yang seringkali jauh lebih besar daripada kenikmatan sesaat yang kita dapatkan. Menyaksikan kejadian ini dari dekat membuat saya sadar betapa rapuhnya topeng yang kita kenakan setiap hari. Kita semua memiliki keinginan yang terpendam, namun bagaimana kita mengelolanya, itulah yang menentukan karakter kita. Gairah adalah energi yang kuat. Ia bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang indah, namun ia juga bisa menjadi api yang melalap habis segala yang kita sayangi. Kasus Maya dan Aris adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap celah-celah di hati kita sendiri. Jangan sampai kekosongan sesaat membuat kita mengambil keputusan yang akan kita sesali seumur hidup. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati tidak akan pernah menuntut kita untuk bersembunyi di dalam kegelapan atau mengkhianati orang-orang yang telah mempercayai kita. Cinta yang sejati adalah cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu kita dalam rasa bersalah dan ketakutan yang tiada akhir. Bagi Anda yang mungkin sedang merasakan getaran yang sama atau sedang berada di persimpangan jalan seperti yang dialami Maya, ingatlah bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Seringkali, apa yang terlihat menggairahkan dari kejauhan hanyalah fatamorgana yang akan menghilang saat kita mendekat. Hargailah apa yang Anda miliki. Dan jika ada yang salah dalam hubungan Anda, perbaikilah dari dalam, bukan dengan mencari pelarian di luar. Karena sekali garis itu dilangkahi, dunia Anda tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berlari dari satu rahasia ke rahasia lainnya.
Temukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan pada pasangan Anda, karena hanya dengan kejujuranlah kita bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang tidak perlu disembunyikan di balik pintu yang terkunci rapat. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan gairah yang salah tempat hanya akan membawa kita pada kehampaan yang lebih dalam. Jika Anda merasa cerita ini memberikan sudut pandang baru atau pelajaran berharga, silahkan tekan tombol like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena cinta terlarang ini di masyarakat kita. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam lainnya yang akan membuka mata dan hati kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bijak dalam melangkah, dan jagalah hati Anda dengan penuh integritas.